Mari kita berdoa and let this teaching deliver us dan bikin kita keluar setelah COVID-19 lebih kuat dan terbang tinggi bagi Raja Wali. Right? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berhembuslah pada kami siang hari ini, dan kami minta Engkau infus kami semua dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih agape-Mu, limpahkan dengan anugerah kasih karunia-Mu, dan perlengkapi kami dengan pemberdayaan dari kuasa kebangkitan Roh Kudus. Aku minta di dunia yang semakin kondisinya sedang darurat semuanya, baik ekonomi, kesehatan, keamanan, kesejahteraan rakyat, hubungan-hubungan satu sama lain. Bapak, aku berdoa di tengah emergency state seperti ini, infus umat-Mu semua dengan kasih-Mu. Kami rindu di tengah-tengah PSBB ini, rindu di tengah-tengah quarantine atau lockdown dimanapun kami berada. Kami semakin intim, hubungannya semakin dalam, tetap berdiam dalam Kristus, dan Kristus semakin berdalam dalam kita, sehingga kami bisa tinggal tetap dalam hadiratnya dan beristirahat dalam perhentiannya. Aku minta ini semua di dalam nama Yesus, supaya kita semua menjadi karunia Allah yang memberkati bangsa-bangsa di musim seperti ini, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Alright. So kita kembali masuk kepada tema, apakah kita menjadi pemimpin yang sibuk atau pemimpin yang sehat? Are we busy leader or are we healthy leader? Nah, untuk bisa menjadi healthy leader, of course we don't want just to be busy. Saya dulu namanya Miss Busy, Miss Distraction, multitasking superwoman. Akhirnya peot, geletak total, sakit, kena autoimmune disorder. Baru memikirkan dan kembali ke Tuhan dan berkata, ada apa sama aku? Yang ketemu dokter ahlinya, ternyata dokter ahlinya berkata ibu kena rheumatic arthritis dan itu adalah penyakit karena autoimmune disorder. Saya menangis dan saya buka kembali Imamat 17 ayat 7 ayat 11. Di situ Tuhan berkata bahwa nyawa orang ada di darahnya. So kalau autoimunitas saya nggak jalan dengan baik, berarti darah saya nggak beres. Bahkan dalam darah kan nyawa. Makanya nggak bisa dosa ditebus tanpa nyawa, tanpa darah. Harus pakai darah. Darah anak domba Allah yang tak bercacat, tak berkerut. So kenapa kok sudah ditebus, sudah melayani, kok sampai kena ini tuh kenapa? Because I didn't know, tidak pernah belajar that I was running on empty. Saya tangkinya kosong. Saya punya kompadre, waktu itu belum jadi kompadre ya. Waktu itu jadi tentara laskarnya Allah yang luar biasa, mau menyelamatkan ini mama satu ini ya. Dan kita ketemu buku dari Wayne Cordeiro, that we are running on empty tank. Saya belajari, ternyata itu penemuan baru total, about 5 years ago. Makanya sekarang kenapa kok saya berkenalan dengan Allah yang tak tergesa-gesa. Kita menjadi leader yang tak tergesa-gesa, because orang tergesa-gesa, orang itu orang yang busy, itu jiwanya nggak tenang, emosinya tertekan terus, makanya bisa ada stres dan depresi, frustrasi, akibatnya pembawaannya tuh marah-marah terus. Padahal akarnya tuh sebetulnya bukan pemarah, banyak kesedihan, banyak kekecewaan yang dipendam, tapi aku nggak pernah proses. Karena saya orang kolerik, dominan sanguin, orang yang result oriented. Pokoknya kerja sampai keras, sampai selesai, sampai hasil terbaik. Tapi gak pernah peduli diri sendiri. So saya mau mulai minggu lalu hari Kamis, how to be a spiritual flight attendant, right? Bagaimana menjadi pramugari pesawat rohani. Kalau Anda perhatikan baik-baik, kalau kita naik pesawat, selalu pramugarinya sebelum kita naik terbang landas atau tinggal landas, selalu dia mendemonstrasikan memakai semua alat-alat instrumen keselamatan selama kita terbang di udara. Yang paling menarik pada waktu dia mendemonstrasikan bahwa orang tua yang bawa anak kecil atau yang menemani teman-teman yang butuh bantuan, mungkin orang tua atau orang disable, untuk lebih dulu pakai masker oksigennya sebelum kasih ke anaknya. Aneh bukan? Mestinya kan kita nolong dulu. Tetapi ini masuk akal. Karena kalau kita sendiri kekurangan oksigen, kita udah mati duluan. Kita yang mestinya kuat memberikan pertolongan jadi mati konyol. Dan yang bisa ditolong ikut mati.
So hari ini mari kita pakai spiritual oxygen mask kita. Kita jadi flight attendant-nya secara rohani supaya semua dombanya Tuhan yang dipercayakan kepada kita tertolong dan menjadi sehat dan selamat. Zozo akan sembuh menjadi totally whole because kita memberikan living oxygen, kehidupan Zoe-nya Tuhan. Amen. Nah, hari ini kita akan membagikan pada Anda kembali review ya. Ibu Jen udah sampai, udah catat ya. We are the steward of our soul. We gonna get there again. Nah, itu saya belajar dari seorang guru dan dari aliran gereja The Quaker. Ini gereja yang mengajarkan kalau masuk ibadah itu they all keep silent and be with God first. Dan nanti semuanya mengalami kehadiran Tuhan. Dan nanti ada orang yang membagikan what is God saying. And Parker Palmer, ini adalah orang yang membagikan ini. He knows how to listen to God's presence. He knows what to do. Karena Tuhan kasih instruksi. Karena dia latih pendengaran rohaninya. Dan mata hatinya, panca indera rohaninya itu dipertajam tiap hari. He knows God. And dia berkata seperti ini. Bahwa Parker Palmer defines that burnout. Jadi pemimpin yang capek, yang sibuk itu pemimpin yang burnout. Pembawaannya jadi marah-marah terus kayak saya. Makanya dulu saya terkenal sebagai pendeta galak. Tapi komentar-komentar pada pendengar saya, galak tapi cinta loh sama saya. Heran. Oke, karena menyampaikan firman-Nya galak tapi tegas gitu loh. Super confident, oke. Nah, sampai saya udah nggak tahu bensinku tuh masih ada apa enggak, oksigenku masih ada nggak, tangkinya diisi apa enggak. Aku jalan terus. Itu kalau mobil kali udah sampai minus kali, udah merah lampunya udah nggak ngeliat, udah kuning oranye merah udah nggak lihat, sampai jebol ngeletak. Nah, Parker Palmer defines that burnout itu kalau orang kecapean. Pemimpin nggak bisa kecapean di zaman PSBB ini. You cannot afford to do that. Because you love your sheep. Kalian mencintai domba-domba yang Tuhan percayakan kepada Anda. Right? Yang kita nggak mau domba kita pada kecapean, pada burnout semuanya. Kehabisan tangki. Isi tangki. So burnout itu didefinisikan sebagai pada waktu kita nggak punya apa-apa untuk memberi kepada siapapun. Ini akibat daripada kecapean karena overwork. Kebanyakan kerja. Saya tuh dulu waktu memimpin 7 perusahaan, I'm a workaholic. Hidup itu untuk kerja. Hidup itu suatu pencapaian. Waktu kuliah, hidup itu untuk mencapai nilai akademis yang top. Supaya ternyata akarnya setelah saya terima Yesus, bertobat, I'm a performance-oriented person. I'm an achiever-oriented person. I'm a driven person. Driven person saya buka di kamus ya, Merriam-Webster, ternyata tuh orang ambisius. Makanya waktu saya pelayanan dikirim Tuhan ke tempat yang paling ulu-ulu, sepi sekali di Sangirta Laut, di pulau-pulau, di kota-kota, desa-desa di Sumatera Utara. Aduh, kok nggak ke Amerika gitu kan, lulusannya Amerika, Australia, kok nggak ke sana-sana ya. Kok ke dusun-dusun, ke hutan, di Balikpapan, itu ke hutan kayu, ampun. Kita mandi air juga rebutan sama ikan, Aduh, sama kotoran ikan yang berterbangan di air, dari sumur. I said, why did God give? Aku juga tetap waktu itu nggak ngerti loh. Makanya solitude and silence, heran ya. Saya tuh sepak terjang, maju, pantang mundur, main sampai habis bensin juga nggak tahu loh. Sakit kaki, bengkak, I've been through it loh. Tapi saya nggak pernah pedulikan, because I'm here to see soul to be saved. Aku mau lihat jiwa-jiwa diselamatkan. Itu sampai nggak peduli diri. How can you care for people when you don't even care for yourself? Nggak ngerti itu waktu itu. So, saya berdoa pengalaman pribadi saya memberkati Anda semua. Oke, ini betul-betul menolong Anda supaya jangan niru kesalahan saya. Oke, nah, so kenapa kita overwork? Because we are workaholic. Karena kita performance oriented, ambisius. Dan di Sangirta Laut saya mendapat pewahyuan. Your ambition destroy God's vision. Ambisi Anda menghancurkan visi Allah. Oke, tapi kalau you live by your God's vision, the vision of God provide provision from God. Di mana ada visi Allah, ada provisi. Tapi yang menghancurkan provisi Allah dan menghancurkan pada saat ambisimu mengambil alih visi Allah. It's basically sekarang saya mikir dengan tenang, kalem. Itu ternyata waktu saya punya my strong willpower overtake God's will. Overtake God's grace.
Padahal kita nggak selamat karena kekuatan kita loh, kita selamat karena anugerah, kasih karunia oleh iman. Oleh sebab itu kita bertahan karena kasih karunia. Kita menyelesaikan pertandingan iman karena kasih karunia. Itu rumus nggak bisa dirubah. It's all by grace through faith. So, burnout ini menyebabkan apa sih akibatnya? Perkawinan pada hancur, hubungan suami istri jadi hancur-hancuran, orang hilang kerjaan berulang-ulang kali gonta-ganti kerjaan, bikin bisnis startup juga hancur-hancuran, rugi malahan. Karena semuanya udah habis bensin, emosinya jadi paling tinggi. Para hamba Tuhan pada jatuh ke dosa immoral karena udah burnout, udah nggak ada yang dibutuhkan utama itu minyak Roh Kudusnya udah nggak ada, olinya tuh udah nggak ada. Jadi onderdilnya tuh nggak bisa muter, nggak bisa jalan. So, apa sih penyebab utama daripada orang itu bisa kecapean, jadi pemimpin sibuk? Saya kan belajar dari Joyce Meyer. Busyness is not fruitfulness. Yang Tuhan mau kita be fruitful. Yohanes 15 ayat 8. Bukan be busy. Be fruitful. Allah yang bekerja dalam kita. Kita cuma penggantung buah-buah. Tapi yang kerja pokoknya. Yang memberikan nutrisi pokoknya. Yang mengeluarkan buah pokoknya. Kita carang daripada anggur. Nah, the very core reason why kita mengalami burnout bukan karena kita kerja keras. Tetapi seperti Pastor Rich Velodas berkata, because we only know nothing else but work hard. Kalau nggak kerja keras, kayaknya belum suci. Kita belum benar di mata Tuhan. We are wrong. Kita orang duniawi, So, Parker Palmer akibatnya menjelaskan, saya minta di slide Anda coba ini di capture, screen capture ya. Jangan sampai nggak dicatat ini. Burnout is a state of emptiness. To be sure, but does not result from giving everything you have. It merely result in the nothingness from which I was trying to give in the first place. So saya terjemahin ya supaya di Gunung Sitolinias yang di Sorong, yang di Jayapura bisa ngerti ini, yang di Timika juga nih. Ini definisi yang benar nih. Burnout adalah kondisi hampa, kosong, tangki kita kosong. Itu udah pasti deh. Tetapi ini bukan karena kita ngambur-hamburi memberi terus semua apa yang ada pada kita, bukan. Memang dasar kita nggak ada apa-apa kok. We have nothing. Dari mana kita mencoba memberi, udah nggak punya apa-apa, karena nggak sadar terus memberi. Jadi kita nggak bisa dong memberi dari awalnya dulu nggak punya apa-apa, orang nggak ada apa-apa kok mau memberi. Makanya kita bertemu dengan statement yang saya belajar dari banyak leaders yang sukses, yang menghidupi hidup tanpa burnout, very wise leaders, yaitu bahwa you cannot give what you don't have. Anda nggak bisa memberi apa yang Anda nggak punya. Orang dari nothingness kok. Basically, burnout reveals the nothingness of us. Apa yang nggak ada apa-apanya kita. Nah, jadi di musim PSBB ini udah masuk ke bulan ke-10 ya. Di musim lockdown, karantina, PSBB ini pembatasan sosial berskala besar yang gila-gilaan sampai bisnis tuh nggak bisa buka, restoran full. Ya, customer cuma bisa ditampung 50%, ya 50% Anda berjuang sendiri di digital melalui sosmed. Sosmed juga cuman memberi informasi konten. Tapi nggak bisa connect langsung tuh sama calon-calon buyer, sama teman-teman, Sekarang mesti ada orang yang didedikasi untuk hubungan sosial, menjaga hubungan. Masih ingat saya nggak? Sorry ya, aku nggak mau ganggu kamu. Tapi 5 bulan yang lalu kamu beli makanan kita, suka nggak? Bagaimana mau coba lagi? We have to do that humbly. Saya orang-orang yang biasa kami beli secara online melalui WhatsApp, karena saya kontaknya melalui WhatsApp, nggak ngerti Shopee-Shopean. Jadi kontak, punya hubungan kontak pribadi, and they contact me back and with politeness. Sorry ya, saya memberanikan diri kontak kembali loh. Just in case kita lupain, mungkin ibu suka sama makanan ini. Bagaimana kalau hari ini ada special offer? Mungkin saya ingat ibu suka, mau coba lagi. Kalau ini mengganggu, maaf, boleh di-delete. So polite, suddenly orang-orang yang saya nggak kenal siapa mereka, and
Jadi saya pelajari bahwa di musim apa-apa keterbatasan semuanya, ini ada terbatas yang ekstra sekarang ini. Karena kita mesti jaga jarak, kita mesti lindungin orang lain dan diri kita dari virus yang mungkin nempel di masker kita, di baju kita. Kita mesti tiap hari cuci baju, cucian tambah banyak, setrikaan tambah banyak. Halo, kita mesti bekerja sama satu keluarga, giliran nyetrika. Dari setrikaan keriting, tetap keriting jadinya, sampai setrikaan yang jago, sampai licin. Kita mesti sabar, saudara-saudara. Isn't it exciting? Saya punya baju keriting semua karena pembantu saya sudah pada capek. But anyway, kita akhirnya setrika bersama-sama, oke? Kita bikin kanji buatan dunia kita sendiri. Karena pakai kanji jadi licin, saudara-saudara. Tapi yang licin moga-moga emosi kita ya. Nanti kalau bajunya licin, mulutnya pedes juga kasihan. Saya nggak mau ART kita, asisten rumah tangga kita jadi luka batin di musim ini. Kita nggak butuh mereka nggak ada di tempat kita, right? So, satu kata yang nggak boleh nggak ada. Self-care. Ini menjadi pusat conversation kita sehari-hari. Saya punya kompadre, tangkinya lagi meludak, you know. So she's a happy lady di tengah-tengah kesesakan. Karena bensinnya meludak jadi gak kerasa kesesakan itu. Jadi licin, smooth man. So, what is our main topic today? Self-care. Nah, sebagai komunitas Tuhan, di musim ini, satu topik ini gak boleh gak ada. Ada orang manggilnya namanya me time and so forth, you know. Tapi I like the word self-care. Nah, self-care ini ada dua macam. Kalau Anda cuma ngerti yang sistem budaya di mana Anda berasal, cultural self-care, atau yang dunia ngerti, ya bisa pergi ke salon, kita ke cream bath, dimasak, diurut, dikerok, jadi salonnya keren, minimalis, jadi tempat kerokan ibu-ibu pakai sarung, baunya minyak kayu putih semua, rusak wes. Anyway, tapi daripada kena bisnis ya, kerokan juga jadi man. And di steam rambutnya bisa 6 jam di salon man. Belum pedicure, manicure, and dilayani dengan gado-gado atau batagor. Aduh, itu salon indah baunya. Sambal kacang, kayu putih, shampoo, you name it, we got it man. But that's the way it is, you know. Everybody mau kendor sarapnya, you know. Tapi kalau Anda mau pelajari self-care yang ada di dunia ini, sifatnya itu lebih ke taking care of ourselves gitu loh. Gue gak mau tahu lagi nih, gue gak mau tahu yang problem-problem, gue gak mau tekanan, gue gak mau tahu. Nah, jadi akibatnya sifatnya tuh lebih ke self-absorbing. Dan ini suatu ilusi loh. Kita pikir dengan ini problem selesai. Karena kita udah tenang satu hari. Tidak, saudara, problem gak kelar. Dan juga apa yang kita lakukan itu hanya melupakan sementara, tapi isu di jiwa kita, kekecewaan, kepahitan, sebel, sedih itu belum diproses. Nah, kalau kingdom self-care is a different thing. Okay? Parker Palmer berkata seperti ini. Self-care adalah is never a selfish act. It is simply good stewardship of the only gift I have. The gift I was put on earth to offer others. Udah bagus banget deh. So, Parker Palmer berkata seperti ini. Okay? Bahwa self-care itu bukan mengenai tindakan egois. Mau menangnya sendiri aja, seenaknya sendiri aja. Tetapi semata-mata suatu kepengurusan dari hidup kita, kepengurusan jiwa kita yang sangat baik. Ini adalah kado. Ini adalah hadiah. Ini adalah kasih karunia, ini adalah persembahan yang aku punya, yang Anda punya. Karunia atau kado, kenapa kok kita ditaruh sama Tuhan di bumi ini? Okay? Untuk kita berikan ke orang lain. Jadi kita ini yang hamba Tuhan pengkhotbah ini, online maupun offline, ketua sel, tim penggembalaan, you know we are a giver loh. Nah, sebelum kita memberi, bukan hanya khotbah, bukan hanya materi, yang kita beri adalah kita. So who is the gift?
What is the gift? Okay? So who is the gift and what is the gift? Andalah kado itu. You are the gift. Saya dulu memberikan firman dengan marah-marah, dengan nada tinggi. Jadi orang mau dengar kabar baik jadi kabar tegang, saudara-saudara. And gak ada orang yang berani pergi dari kursinya, gak ada yang berani ke WC, Saking takutnya nanti mata saya besar, melotot, suara tinggi. Orang baru mau berdiri gak jadi jadinya. Kayak kita kagum, gak ada yang berdiri loh. Padahal mereka lagi ketakutan, So, that has changed. Itu sudah berubah. So again, what is the gift? You and me are the gift. Sama kan saya juga belajar dari Dr. Norman Wright, dari buku Before I Say Yes. Setiap orang yang sedang memikirkan untuk bertunangan, untuk siap menikah suatu hari, udah pastilah ini pasangan. Anda tidak bikin persyaratan. Aku mau kamu nanti kalau udah menikah ya kamu jadinya begini, begini, begini. And pasangan juga berkata, kamu juga setelah menikah saya mau kamu begini, begini, begini. No, Dr. Norman Wright berkata tidak. Anda tidak perlu bikin syarat bagi mereka, bagi pasangan Anda. Anda bikin dirimu menjadi yang terbaik yang Anda bisa bagi pasangan. You are a gift. Anda itu kado. So we are the gift. So self-care is never a selfish act. Kan ya, pokoknya memelihara diri, jaga diri kita itu bukan tindakan yang egois, yang mentingin diri sendiri. Tetapi a good stewardship. Not just stewarding your money well. If you don't steward your soul, you cannot steward your money. Jiwa Anda yang mesti diurus dulu. Kepengurusan itu stewardship ya. Nah, ada dua macam self-care itu nanti kita belajar dari Markus 6 ayat 30 sampai 32. Kita waktu itu hari Kamis ada di sini. Okay? So saya ulangi lagi, ada overlap ya antara self-care duniawi dan self-care kerajaan surga. Bedanya tipis-tipis, hampir abu-abu tapi beda banget sebetulnya. Dia bedanya dari mana? Motivasinya apa? Motivasi sama basis teologinya. Ini yang membedakan total 180 derajat. Seperti saya katakan tadi, self-care duniawi itu pusatnya itu kita. Kitanya mau enak, kita mau tenang, kitanya mau relax. Enggak salah loh. Ya, saya juga jarang sih ya, tapi kalau sekarang itu di salon tuh kayaknya kalau nyuci rambut aja nggak usah kerimbat, udah termasuk pijet-pijet loh. Waktu masih basah aja dipijetin, waktu dikeringin juga dipijetin, asal jangan salah pijet gitu loh. Kalau salah pijet jadi marah kita, nggak jadi self care deh, karena tukang rambutnya jadi dimaki-maki. So self care ini agak dangerous ya kalau kita cara duniawi. Kenapa? Karena kita mau melarikan diri dari realita. Akibatnya kita hidup dalam ilusi. Dan kita hanya mikirin, boy hari ini hanya buat gue mau tahu mengenai semuanya. Dan kita gak peduli sama siapapun. Padahal kalau kita baca di Injil di hari Sabat, Yesus pun menyembuhkan ibu yang 38 tahun bongkok loh. Tapi dia bilang ini keturunan Abraham. Kasihan dia menderita seperti ini. Yang kemudian dia sembuhkan. Karena dia keturunan Abraham. Wah orang Farisi marah loh. Yang Yesus berkata, Sabat itu buat kamu, bukan kamu buat Sabat. Aku Tuhan dari segala Sabat. Lebih penting kemana? Membuat saudara seiman itu dengan penuh belas kasihan kita sembuhkan, atau kalau keledaimu atau sapimu kepleset masuk ke celokan, Anda nolongnya mana? Sapi atau saudara seimanmu? Itu saudara seiman dong, kasihlah sesamamu dong. Oke, ini nemplak sama si itu tuh. Nah, kingdom self care, catat ya, ini self care yang Tuhan sediakan. Ini idenya Tuhan. Dari surga udah ada. Keluaran 20 ayat 6 udah dikasih tahu. Oke, hari ke-6, hari ke-7 Allah stop bekerja. Dia berhenti. Dia istirahat. Allah aja butuh istirahat. Apalagi kita. Dan kita bukan Allah, kita terbatas sekali loh. Right? So the kingdom of God juga menawarkan self-care. Karena ini berdasarkan dari dasar teologi dan motivasi yang jelas sekali.
tujuan daripada kingdom self-care adalah satu-satunya self-care yang memposisikan kita supaya kita bisa peduli orang lain. Nah, ingat ya, kita adalah pramugari pesawat terbang rohani. Kita mau make sure yang sehat-sehat, pakai dulu masker oksigennya. Kalau kita nggak ada oksigen di dalam diri kita nggak diisi, nggak di-refueling, nggak di-refill dengan oksigen dan cukup, kita nggak bisa tolong yang lain. Pada waktu ada air compression di dalam kabin pesawat. Nah, apa sih oksigen itu yang kita mesti fill every day? Hadirat Allah, cinta mula-mula, kasihnya Kristus. Kita nggak bisa memberi kasih kalau kita nggak bisa memberi perhatian, nggak bisa melayani dengan kasih, hormat, merendahkan diri. Kalau penuh dengan ego kita, tapi kalau penuh dengan kasih Kristus, kita bisa memberi kasih karena kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih melenyapkan ketakutan di tengah cabin pressure seperti itu, right? So dari semua orang yang memodelkan plak-plak kingdom self-care ini, tidak lain adalah model paling utama, the only one yang pernah ada di bumi, Yesus Kristus. He show us the way. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah kehidupan. Karena kenapa kok dia kehidupan? Karena maskernya pasang terus tiap hari. Yesus nggak pernah copot. Ada ritme hidup yang Yesus lakukan. Yang aku dibaca lagi nih ya di Markus 6 gitu ya. Aduh, kenapa kok mata gue nggak lihat ya dulu ya. Kok ini dilewatin gitu loh. Kok rasanya mestinya amat agung, menangkan jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa. Penuhi gereja kita dengan jiwa-jiwa. Tapi kita nggak pernah ngisi dengan apa yang itu jiwa-jiwa butuh untuk datang ke Yesus. Jadi mereka terkontrol. Because we were control freak. Orang yang dominan tuh controlling, very dominant, very powerful, very strong. Akhirnya orang gak berdaya ngikutnya jadinya. Tapi gak bertumbuh. Internally perubahan mereka gak dalam, cuman cetek. Makanya gampang sekali ada tantangan, ada tekanan. Kayak itu tuh, tanah yang 3 macam tuh, yang ditabur benih. Ya, yang satu gak ada tanah, bijinya dimakan setan. Yang satu tipis, tanahnya kena panas, kena aniaya, udah langsung mati. Yang satu ada tanah tapi berbatu-batu, berduri-duri, kecekik, juga gak ada berbuah. Itu orang believer rata-rata. Tapi a true follower of Jesus, yang lihat Yesus memiliki ritme hidup yang sehat, yang relax. Nah, itu pengikut tuh mata tajam ngikutin, dia tuh ngapain aja tiap hari. Yang ini menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, aku kan mau begini dong. Udah gembar-gembor khotbah keras-keras, kalau gak berbuah ditolak. Aduh, bagaimana domba yang dipimpin? Bagaimana Anda? Hari ini Anda untung saya udah selamat, udah mulai sehat, waras. Haleluya. Anyway, so kingdom, self-care. Fokusnya serving others. For others, demi orang lain, bukan demi kita. So ada jalan hidup yang ritme hidup yang Yesus modelkan ini di tengah-tengah dunia yang penuh dengan, bukankah sekarang ini penuh dengan sakit mental, tekanan emosi, luka emosi, depresi berat sekarang ini, sampai WHO pun menekankan ini. Nah, di Markus 6 ya, kita sekarang mulai lihat Yesus menjadi teladan dari kingdom self-care di dalam dunia yang sangat letih lesu, bingung, depresi, rame, perang. Kalau ngelihat apa yang terjadi di dunia saat ini ya di setiap negara, mengerikan. Nah, di Markus 6 ayat 30 sampai 32. Kemudian rasul-rasul ini ayat 30, perhatikan baik-baik ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Nah, kalau lihat temperamennya Petrus, Yohanes, Yakobus yang disebut anak-anak guru, okay? Kalau kita lihat temperamennya murid-muridnya Yesus, itu orang-orang yang mayoritas dominan, sanguin atau orang-orang yang plekmatik. Kayaknya dominan semua ya. Nah, kalau gak dominan gak berani ninggalin segala-galanya ikut Yesus, itu hanya orang dominan berani kayak begitu loh. Nah, saya mau tanya, kira-kira waktu mereka cerita kayak gini rame gak tuh? Dengan excitement gak tuh?
Kalau gembalanya Indri Gautama waktu itu ya, bukan sekarang loh. Bukan Yesus. Kira-kira Indri Gautama mau ngomong apa? Yes, maju terus. Come on man. Yeah. Kita menangkan seluruh suku bangsa bahasa. Kita bagikan kerajaan surga. Injil mesti masuk ke seluruh dunia. Segala bangsa semua akan bertuluk lutut dan lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Maju terus. Pasti saya akan gitu. Tapi Yesus berbeda saudara-saudara. Dia ngomongnya beda. Ya namanya kuda ya. Kuda Arab satu ini. Yang gak kebaca ini ayat. Baru 5 tahun ini. Baru belum belalak-lalak ada ayat kayak begini bunyinya. Ayat 31a. Dan lalu Yesus berkata kepada mereka. Yuk kita pesta, yuk tumpengan, yuk. Apa yang dia lakukan? Marilah ke tempat yang sunyi. Come to a quiet place and take a rest. Kemudian marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Seketika itu momentum. Paling 2 menit sampai 5 menit loh. Kalau saya dengar dari teman-teman senior beberapa tahun yang lalu, take a power nap. Do you ever take a power nap? Saya bilang apa itu power nap? Iya tidur tuh 2 menit 3 menit tapi dalam. Di tengah kerjaan yang sibuk. Gak ngerti bagaimana tidur, gak ada bantal, gak ada guling, gak ada kasur, suruh power nap. Aku gak bisa. Ya waktu itu adrenalin lagi tinggi. Pakai premix sekali kan ke dalamnya aku. Right? Tapi Yesus jawabannya beda loh. Marilah ke tempat yang sunyi. Supaya kita sendirian dan beristirahatlah. Coba kita para hamba Tuhan semua di sini. Di tengah PSBB ini. Anda mungkin beberapa dari Anda stres, bingung, banyak jemaat yang sedih dan meminta, ayo kita berkumpul lagi yuk, offline lagi yuk, kita udah kering nih, kita udah nggak bisa apa-apa, mereka udah depresi, mereka butuh teman, butuh ketemu orang, yang gembalanya juga takut ragu, takut ada OTG yang masuk, takut dia juga ketularan, apalagi kalau hamba Tuhannya udah di atas 40-50 kayak saya. Kan mesti hati-hati karena apalagi kalau ada penyakit tahunan itu membuat virus ini bekerja dengan ganas. Nanti kita khawatir drop imunitasnya lebih parah. So banyak pertimbangan yang mesti dengan tenang didengar dan dibuat dengan tenang. Marilah ke tempat suci supaya kita sendirian dan istirahat. Nah, kemudian di 31b. Lihat nih kontrasnya, gila bener-bener. Yesus tuh susah loh, susah banget untuk bisa sendirian, untuk bisa tenang. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun gak sempet. Coba kalau Anda sampai ada kata-kata ini keluar dari Anda, gue belum makan loh. Aduh, semua kantin udah tutup. Banyak restoran udah tutup, makanan Anda juga udah dingin, udah gak enak, kesel kan ya rasanya ya. Jadi dia ini gak pernah bisa sendirian. Nah, Anda kalau mau tahu ya, Injil yang paling pendek dari 4 Injil itu cuma satu ini loh, Markus. Saya yakin Markus ini Injil yang ditulis untuk orang-orang kosmopolitan kayak kita, yang tinggal di ibu kota negara, di kota-kota yang red race society. Tadi saya belajar dari Patrick Morley itu, Man in the Mirror. We are a red race society. If we keep kan belajar berkata, and if you keep on doing and living a red race style, you end up still a rat anyway. Tetap akan jadi tikus gitu loh. Pikirannya tuh cepat sekali gitu. Karena mau kontrol segalanya. Nah, sampai pas udah tenang dikit, gue belum makan ya. Yesus itu dibombardir tiap hari dengan banyak sekali kerjaan, banyak sekali pelayanan, khotbah, ngajar, mujizat, orang sakit terus nonstop. Orang dia baru selesai membagikan Injil kabar baik Yesaya 61 di Lukas 4, langsung di bait Allah itu juga di Markus 1 itu, langsung ada orang kesurupan loh, langsung hari itu orang kesurupan itu sembuh dan dilepaskan. Nah, hanya di Injil Markus Anda ketemu kata segera. Banyak banget kata segera. Kalau Injil Yohanes gak ada. Lukas gak ada.
Itu kan Injil panjang-panjang tuh. Dan di tempat ini kata-katanya buru-buru semua. Pokoknya mujizat kerjaannya banyak, ngajarnya banyak dan kita tapi yang herannya itu aku kok nggak pernah lihat ya di tengah kesibukan itu. Yesus tuh setelah ngomong, yuk kita ke tempat yang sunyi sendirian istirahat. Terus diuber orang, satu lagi dong, anakku dong, anakku tolong kalau nggak dia mau dia udah hampir mati. Yesus nggak pernah bilang, lu kontak ya sekretarisku ya, bikin janji, aku udah sibuk, aku udah janji jam 2 aku mesti sembuhkan orang kusta loh. Yesus nggak pernah ngomong gitu, luar biasa ya. Nah, how did kok dia bisa keluar dengan ketenangan seperti ini apa? Lihat di ayat 32, and itu a determined decision lah. Ini bukan cuma usulan terserah mau apa enggak. Dia determine, he's in charge. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Yesus nggak peduli. Dia terus benar-benar 100% melakukan apa yang dia ngomong. It's a serious business. Dia tetap jalan, ditinggalin tuh. Orang banyak yang masih menanti, yang buta, yang kusta, yang cacat, yang ayan. Banyak kan bergelimpangan. Dia nggak nengok ke situ lagi. Dia maju. Dia bilang kita butuh istirahat. Kita kalau nggak addicted ke kerjaan, ketanduan kerjaan keras, sampai lupa memelihara diri. Let's go to a quiet place. Ini kan determined decision. Okay? Nah, di sini saya mau bagikan pada Anda, saya jadi ingat di Matius 11 ya, ayat 28 sampai 30 dari The Message Bible. Nah, remember dari awal-awal PSBB kita udah pakai ayat ini. Aku sangat kagum, bahkan sebelum PSBB aku udah pakai ayat ini. Karena terjemahannya mengagumkan dari Eugene Peterson ini. Dia berkata di Matius 11, mari, come with me, come away with me. Kau letih lesu, beban berat. Come away with me. Mari kau yang letih lesu, beban berat. Oke, kenapa kok kamu datang kepadaku letih lesu beban berat? Because of the intensity, high intensity dari aktivitas. Oke, itu ada di PowerPoint kita ya. Matius 11 ayat 28. Are you tired? Are you worn out? Aduh, ini deskripsi gila-gilaan detail. You burn out on religion. Kamu udah kehabisan nggak tangkinya? Karena sibuk melakukan pekerjaan agama gereja kita. Memberi khotbah, memberi acara, beri program. Terus Anda mau bikin waktu nggak? Anda bikin schedule nggak? Kayak saya pegang toolbox namanya Saint Benedictine toolbox. Di mana saya udah atur ada 5-6 kali per hari. I make time just to be away with God. Hanya to be with God, hanya bersama, nggak khotbah, nggak bahasa roh, nggak ngomong, just to be still and silent, ke tempat sunyi, just diam. Aku mau sekali ini biar Tuhan nikmati aku, karena Dia yang ngundang kita. Karena kata, are you tired, worn out, burn out on religion? Lihat nih, come to me, itu undangan loh. There's an invitation. Get away with me yuk. Yuk lari sama aku yuk. And you will recover your life. Di PSBB ini apa sih yang hilang saudara? Hidup kita udah kayak robot kan ya. Udah nggak normal. And Yesus berkata, yuk pergi sama aku bentar ya. Nanti kamu terima hidup kembali. Karena Yesus datang untuk memberi hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Now this is the time kita di-replenish with His Zoe alive. Okay? And I'll show you how to take a real rest. Aku tunjukin bagaimana di tengah-tengah badai, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis keamanan kesehatan kita, keamanan hidup kita, keluarga kita, anak kita, ART kita, staf kantor kita. Di tengah tekanan emergency kayak begini. Hey, Yesus menawarkan a real rest. Isn't it amazing? Bukankah ini luar biasa? Nah, kita mau belajar ya dari Matius 6 yang ayat 31. Kita belajar di sini. Bahwa Yesus itu bisa ngomong, come away with me to a quiet place, be alone with me, okay? And rest. Rest, benar-benar rest. Yesus tuh lagi ngomong apa sih pada murid-muridnya?
Kamu tuh ya terlalu excited karena kan mereka lagi ngelapor, orang sakit sembuh, orang kerasukan setan pada pelepasan loh, yeay. Di Lukas 10 aja Yesus ngomong apa? Kamu jangan senang karena setan-setan tunduk sama kamu. Kamu senang, sukacita karena namamu tertulis di buku kehidupan itu kan. Jadi kan dia juga jawabannya tuh enggak, yes mantap, waduh urapan bertambah, terima urapan lagi. Isi lagi urapannya, terimanya itu diisi kembali pakai altar call, tumpak tangan, rebah. Gak bisa. You can only be replenished with the presence of God, with the Zoe life. By being in solitude place, tempat yang sunyi, gak ada handphone, gak ada orang, Anda gak usah takut, gak ada orang akan telepon. Anda gak bisa telepon siapapun juga. Okay? Anda hanya diam, tarik napas, kontrol napas, itu ritme hidupnya Yesus tuh. And be still before the Father and pray. Okay? Nah, seorang filosofer dari University of Southern California namanya Dallas Willard yang meninggal 2015. Aduh luar biasa, kata John Ortberg, kalau duduk depannya dia kayak duduk depan Yesus. Waktu John Ortberg pindah dari Chicago ke California, dia mesti memulai pengembalaan sendiri. Dia telepon si Dallas Willard ini. Dia tanya, satu nasihat apa yang kau bisa berikan padaku untuk aku bisa mulai pengembalaan di California? Anda tahu jawaban dia apa? Lama, nggak ngomong-ngomong, dia diem aja. Ada kali itu 5-10 menit. Ya John Ortberg udah biasa solitude silence, dia tahu si Dallas pasti lagi dengerin, lagi diam dengan Tuhan. And jawabannya diberikan, nothing. Dia bilang nggak ada apa-apa. Hah, kok nothing? Dia bilang you just need to relax. Dan ini pertanyaan diberikan juga ke Dallas Willard di tengah-tengah situasi emergency. Ditanya dia, satu kata apa yang kau akan gambarkan waktu Yesus di bumi? Dia menghadapi kondisi yang segera mendadak dan dibombardir sama pelayanan semua yang padat gitu ya. Itu gambarkan kepribadian Yesus kayak apa saat itu. Dallas Willard diem lagi. Akhirnya dia jawab, satu kata loh, relax. Ya ampun saudara, dari semua kata adjektif yang digambarkan mengenai kita, satu ini yang gak ada, relax, santuy. Di tengah emergency semua santuy. Nah santuy yang kayak apa nih? Bikin orang bisa digeger otak nih kalau di tengah-tengah planning segala macam kok santuy. Bukan santuy artinya, relax ini bukan taking a rest, itu bukan artinya gak kerja apa-apa loh. Yesus tetap kerja, cuman pembawaannya relax. Dia sembuhkan yang sakit, buka mata yang buta, mentahirkan yang kusta, nggak berhenti, menyembuhkan mertuanya Petrus yang demam. He was not doing nothing. Kalau santuy itu doing nothing. So, ritme Yesus di Markus 6 ayat 31 ini, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Yesus berkata kepada murid-muridnya yang lagi adrenalin rushnya tinggi banget tuh, saking excited kan, berhasil pelayanan mereka kan. Oke, dia lagi ngomong, kamu tuh ya, lebih baik kamu diam, yuk ke tempat yang sunyi istirahat. Saya gak mau kamu tuh burn out loh. Karena kan habis-habisan pelayanan mereka. Dan mereka kan melayani kan pakai kuasa kebangkitannya Yesus, bukan kuasa kebangkitannya mereka milik sendiri loh. Kan bukan dengan gagah kuat mereka, tapi rohku, kata Tuhan. Nah itu roh, udah bagus sekali terjadi mujizat yang luar biasa. Tapi kamu tuh perlu diisi lagi sama kuasa kebangkitan ini. Kalau enggak kamu kosong. Nanti kamu bisa addicted, kecapean, nanti malah ninggalin aku sekalian karena dipikir aduh kok repot banget nih kerjanya kayak begini. So dia undang murid-muridnya, yuk pergi sama aku yuk ke tempat yang sunyi yuk. Yuk let's go to a solitary place. Nah kalau Anda perhatikan ritmenya Tuhan Yesus ya, dia kerja keras. Nah ini ya, dia kerja keras. Nah dia menyembuhkan yang sakit, dia bangkitin orang mati, tapi dia selalu menyingkir ke tempat sunyi. Bahasa Indonesia gitu, menyingkir ke tempat sunyi, selalu. Markus 1:35, waktu masih gelap dia udah bangun, keluar rumah untuk berdiam diri di tempat sunyi, berdoa ke Bapaknya.
Di pagi hari subuh Petrus kemudian datang. Itu ayat 36-nya. Guru, Rabi, itu banyak sekali orang nunggu kamu. Kok kamu sendirian di sini? Kamu gak peduli mereka ya? Dan langsung dia berdiri. Yuk kita ke kampung yang lain yuk. Karena untuk itu aku diutus. Membagikan kabar baik kerajaan sorga. Ditinggal loh. Dia gak dibahas tekanan dari muridnya loh. Orang-orang terdekat dia loh. Maksudnya dia gak dengerin. Dia denger bapaknya. Nah di sini kita lihat kehidupan Yesus kayak begini nih konsisten ritmenya. Oke, dan setiap kali Yesus menyingkir ke tempat sunyi. Saya baca di Markus 7 ayat 24, yang ini saya belum masukin ya ke PowerPoint nih. Wah luar biasa loh. Tiap kali dia nyingkir selalu diuber orang. Orang ketemu aja. Bagaimanapun orang ketemu. Markus 6 ayat 33 baca itu tuh. Oke, yuk kita tutup dengan Markus 7 ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang tahu. So saya mau tanya, apakah Yesus itu mengakui dia butuh istirahat? Dia ngajarin apa sih melalui pesan ini? What is he teaching actually? Dia masuk ke sebuah rumah dan gak mau ada orang yang tahu. Tapi kedatangannya tidak bisa dirahasiain. Dikerumunin, diserbu orang lagi. Bahkan ada ibu bawa anak yang kerasukan roh jahat. Ibu Sirofenisia itu. Waduh. Jadi waktunya Tuhan Yesus itu dengan bapaknya untuk sunyi dan sendirian. Waduh, itu sangat emas buat dia. You know, sebagai penutup ya, karena kita udah sampai penghujung acara ini. Yesus itu selalu getaway, selalu cari waktu untuk sendirian ke solitary place. Yang aku belajar sebagai penutup ini, I think you need to learn this. Yesus tahu dia terbatas. Gak mungkin kalau dia gak terbatas, dia perlu get away with the Father. Faktanya dia butuh ke tempat sunyi, menyingkir ke tempat sunyi. Lukas 5:16 bahasa Inggrisnya berkata, dia sering ke tempat sunyi. Karena dia terbatas, karena dia pakai badan manusia kayak kita, badan debu yang bisa capek. Kita kalau kecanduan, banyak loh pendeta yang lagi khotbah meninggal loh saudara. Ada, ini dulu saya dari guru rohani saya, dan saya sepakat loh saudara. Saya akan khotbah di mimbar sampai napas terakhir. Dulu saya amin loh, sampai ketemu pemimpin-pemimpin baru lainnya, amin. Apa nggak nakutin bagi jemaat lihat mayat di depan mimbar? Itu kan ngaco, amin. Itu pendeta egois. Bagaimana dia serah terima tongkat estafet kalau tinggal mati kayak begitu. Tongkat estafet mesti diberikan sebelum mati. Ini pendeta yang nggak pernah istirahat. So Yesus berkata melalui dia menyingkir, I have my limits. And dia ngaku seperti itu. Ini mengizinkan Yesus hidupnya selalu berpusaran dan berakar di dalam Allah Bapa. Sehingga semua aktivitas yang dia lakukan yang bikin dia rileks itu keluar karena dari dia berpusat dan berpusaran dan berakar ke Bapa surgawi. Karena dia berkata kok Yohanes 17, apa yang kulakukan, pekerjaannya kulakukan, Yohanes 5:19, apa yang kulihat Bapa kulakukan. Aku gak melakukan apa mauku. Dia gak pernah bikin agenda pribadi, agendanya dibikin oleh Bapak. Makanya dia ngeliat terus ke Bapaknya. Gak pernah enggak. So, seperti Dallas Willard katakan di PowerPoint itu, ya waktu dia ditanya, jawabannya dia apa? Satu aja deh, kata-kata yang bisa menggambarkan Yesus itu kayak apa sih? Di tengah dunia yang penuh kelelahan, overwhelmed, exhausted, burnout, dengan yang baik-baik. Okay? Yesusnya tuh relax. Makanya Anda dan saya, ini firman kan masih berlaku, juga diajak relax. Kenapa? Kalau enggak kita bisa berhenti ngikutin Yesus loh. Kita jadi kecanduan kerja, kecapean, bahkan bisa mati. I don't want you to experience kasihan domba-domba baru. Oke? Kita lanjutin lagi ya. Sampai Kamis depan, hari Kamis jam 5 sore. Oke? I want you to be a healthy leader. Healthy follower of Jesus Christ. Healthy disciple, supaya seluruh gereja online ini
menghasilkan pemimpin yang sehat. Amin. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, oh Bapa yang luar biasa. Terima kasih untuk pengertian memiliki, merestrukturisasi kembali agenda hidup harian kami, terutama para pemimpin. Agar kami jadi pemimpin sehat yang pakai oksigen mask. Sehingga domba-domba yang mengalami problem apapun juga nggak kekurangan terima oksigen rohani dari kami. Kau berkati Pak Ludiman, kau berkati Pak Martin, Ibu Jane Carol dan keluarganya di Banyuwangi, juga semua para hamba-hamba Tuhan dari Lombok, dari Sumatera, Jambi yang ikut bergabung dengan kami maupun di YouTube, di YouTube replaynya nanti. Aku berdoa kami semua selesai COVID sehat dan rileks seperti Yesus dan memiliki ritme hidup yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Okay. We like to thank you so much for joining with us today. See you Thursday at 5. God bless you.